يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Kemudian kata Nabi SAW, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berusaha atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah kapelingnya di neraka jahanam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan tidak mengapa kalau Anda yakin hadis tersebut dari Nabi, sampaikan meskipun banyak. Di antara contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis, ya. Dan dia tetap meriwayatkan, dan dia tahu hadis tersebut. Tidak boleh berusaha senama Nabi SAW. Jadi apa yang dia sampaikan sudah dia yakini, maka dia sampaikan. Karena dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu dari Nabi harus disampaikan. Maka dia duduk di majelis, orang-orang meriwayatkan dari beliau sampai ribuan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini ada faedah yang sangat penting, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya bacakan. Liyunabbih ala anna al-kadhiba ala an-nabi yastawi fihi al-yaqdhatu wal manam. Ya. Nabi tatkala sebelum mengatakan barang siapa berusaha senamaku maka siapkan kapling di neraka, sebelumnya Nabi berkata, barang siapa melihatku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihatku karena setan tidak bisa meniruku. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah, berarti seorang tidak boleh berdusta atas nama Nabi kalau Nabi dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tidur dia bilang saya ketemu Nabi padahal tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Ini juga berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang seperti itu pamer-pamer seakan-akan ketemu Nabi, ada yang mengatakan ketemu Nabi tiap malam. Ya. Subhanallah, para sahabat aja tidak, ya. Oleh karenanya demikian juga ada yang mengatakan, demikian juga Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam halaman yang lain, ya. Tahrim fihi al-isyaratu ila istiwa'i tahrimil kadhib alaihi sawa'un kanat da'wa sama' minhu fil yaqdhah aw al-manam aw fil manam. Hadis ini juga isyarat bahwasanya sama saja hukumnya. Berdosa atas nama Nabi, bilang Nabi ngomong begini, atau dia bilang saya dengar Nabi dalam mimpi Nabi bilang saya begini. Padahal Nabi tidak pernah bilang dia seperti itu. Padahal dia tidak pernah bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya akhir-akhir ini mulai muncul yang aneh-aneh, sebagaimana yang kita lihat dalam sebagian klip video, ya. Saya akan mengajarkan kepada kalian salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar salawat ini dari guru saya. Fulan masih hidup sekarang, dan guru saya tersebut dapat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi di mana enggak tahu, ya. Yang lebih parah, orang yang sama juga mengatakan, ya, bahwasanya si fulan punya keterikatan dengan Nabi luar biasa, dengan kakeknya luar biasa. Sampai Nabi sering keluar dari kuburannya, menyenguk dia, ya. Sampai suatu hari ada seorang ingin menyenguk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi ke kota Madinah. Waktu dia masuk pintu Madinah, tiba-tiba Fatimah muncul. Fatimah keluar lagi dari kuburan juga. Aina turid, ente mau kemana? Uridu an azur abuki, katanya. Ini bahasa sudah kacau juga, bahasa Arab salah. Dia bilang, aku ingin menziarahi bapakmu. Kata Fatimah, abi ma huwa fi, ayahku lagi tidak ada. Kemana? Lagi menjenguk Habib Fulan. Subhanallah. Jadi aneh seperti ini. Ini bahaya kalau ternyata dusta. Ini bahaya. Karena masuk dalam hadis ini, siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ya, jangan sembarang, ya, buat cerita-cerita, ya, sehingga akhirnya tanpa sadar kemudian berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sama, menurut Ibnu Hajar, berdosa atas nama Nabi karena bertemu dengan, mengaku bertemu Nabi tatkala alam nyata, atau bertemu dengan Nabi dalam mimpi kemudian menyampaikan, Nabi menyampaikan kepada saya begini dan begini, ternyata tidak benar. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat biidznillah taala. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis, ya,
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Sebenarnya mengatakan diriwayatkan oleh 40 sahabat. Sebenarnya mengatakan diriwayatkan oleh 80 sahabat. Ada yang mengatakan 200 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana perkataan seorang penyair, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudhu wal mas'u 'alal khufaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, hadis barang siapa yang bangun masjid maka dia akan bangunkan rumah baginya di surga. Hadis tentang ru'yah, tentang syafaat, ru'yah Allah di hari kiamat, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat kaum mukminin, demikian juga tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang al-mas'u 'alal khufain, bolehnya seorang mengusap di atas dua sepatu tatkala sudah berwudu, tatkala memakainya ya. Baik. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka beliau telah meneliti dan beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan datang dalam sanad-sanad yang sahih dari 30 sahabat. Kemudian datang dari 50 sahabat dengan sanad-sanad yang dhaif. Dan sekitar dari 20 sahabat dengan sanad-sanad yang lemah, sangat lemah sakit, sanad yang sangat lemah. Jadi 30 sahabat dengan sanad yang sahih, datang dari 50 sahabat dengan sanad yang lemah, kemudian dari 20 sahabat dengan sanad yang sangat lemah. Ya, ini semua mengingatkan bahwasanya berusaha atas nama Nabi perkaranya tidak sepele ya. Karena mendengar hadis dari Nabi ini suatu kemuliaan. Bertemu dengan Nabi adalah suatu kemuliaan. Orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, secara otomatis orang yang paham orang ini orang mulia. Ya. Orang yang mulia meskipun tidak kelaziman seperti itu. Ya. Abu Jahal juga ketemu Nabi SAW. Abu Lahab. Tapi kalau seorang mengatakan saya ketemu Nabi, ini bermimpi ketemu Nabi, apalagi ketemu Nabi langsung. Nabi datang di tempat tidur saya, Nabi negur saya, Nabi naik mobil sama saya, kan repot seperti itu. Jadi benar-benar wallah alam dia bohong atau tidak, tapi kan kita khawatir mungkin ada setan yang menjelma atau yang lainnya. Tapi hal itu secara tidak langsung merekomendasi diri. Maka seorang berhati-hati dalam hal ini. Karena tadi Ibnu Hajar menyebutkan barang siapa yang mengaku mendengar dari Nabi, ya, apakah secara terjaga maupun tidur, dia termasuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini dosa besar. Termasuk dalam hadis ini dosa besar. Dalam mimpi dia bilang saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang begini dan begini, hati-hati. Oleh karena para ulama mempersyaratkan kalau seorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi harus dia melihat sebagian bentuk Nabi yang sebenarnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa meniruku. Ini menunjukkan seorang harus tahu bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ternyata yang dia lihat tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, maka itu bukan Nabi. Saya ketemu beberapa orang seperti itu. Saya ketemu orang pernah bilang kawan saya, Ustaz, Firanda, saya ketemu Nabi. Jadi saya mimpi 4 hari berturut-turut. Hari pertama saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari kedua saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari ketiga saya mimpi berkelahi dengan setan. Hari keempat saya ketemu Nabi. Saya bilang bagaimana ciri-ciri Nabi? Saya ketemu Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Wajahnya bercahaya. Gimana jenggotnya? Enggak ada jenggotnya bercahaya. Wah, saya bilang bukan Nabi. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan saya pernah bilang gitu. Ya. Kemudian saya pernah ngisi pengajian di Karawang, saya bahas tentang masalah ini juga. Ini ada seorang datang mengatakan, Ustaz, saya sudah lama mau cerita tapi saya tidak pernah cerita. Tapi saya cerita sama antum, Ustaz. Kenapa? Beberapa tahun yang silam, saya pernah ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi saya ragu dalam mimpi tersebut. Saya lihat Nabi pakai sarung, pakai peci nasional, ya. Saya mulai ragu, tapi orang bilang itu Nabi. Maka saya masuk ketemu Nabi. Yang saya aneh, Nabi lagi pegang rokok. Wah, itu saya bilang. Saya bilang, sarungnya mereka apa? Jadi sekarang saya sadar itu bukan Nabi. Tapi dalam mimpi dibilang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masa merokok ya. Jadi oleh karenanya para hadirin dan hadirat subhanahu wa taala, seorang mungkin melihat Nabi dan itu suatu anugerah bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ya. Tapi tidak semua kemudian dia ceritakan ya, atau kemudian dia membanggakan dirinya ya. Sama seperti amal soleh, dia bisa ke Mekah, dia bisa ke Madinah, kemudian dia ujub, kemudian dia bangga, dia merasa bahwasanya saya ini seorang hebat, maka jangan seperti itu. Tidak ada dalilnya ya. Bahwasanya barang siapa melihat aku di mimpi kemudian dia jadi orang hebat, masuk surga, enggak ada seperti itu ya.
Enggak ada ya. Tapi adalah suatu anugerah barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, seakan-akan dia melihat Nabi secara langsung, karena setan tidak bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas selainku. Ini berbahaya, maka dosanya berbeda. Baik, hadirin sampai di sini saja kajian kita.